ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, mungkin Ustadz bisa disampaikan Ustadz sebab-sebab datang pertolongan Allah Ustadz, agar supaya saudara-saudara kita di Palestina juga bisa mengambil faedah dan kita juga di Indonesia ini bisa mengambil faedah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi sebentar Ustadz Abu Ubaidillah. Jadi podcast itu antum berdua itu sudah syah ya. Kita di sini cuma pelengkap saja. Ya. Jadi kalau mungkin di masalah wewenang tadi sebelum saya jawab masalah sebab-sebab pertolongan, tadi ada hal yang mungkin penting juga untuk disampaikan, sudah ditekankan sebagiannya oleh Ustadz Ibn Yunus, itu masalah wewenang. Ya, setiap orang itu tahu ranahnya masing-masing. Ya, setiap orang itu harus mengenal batasannya masing-masing. Kita ini setinggi apapun kita, seluas apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, tetap kita ada batasan. Ada ranah kita masing-masing. Makanya pemerintah itu ada ranahnya sendiri. Ulama juga ada ranahnya. Masyarakat umum juga ada ranahnya. Jangan overacting begitu di dalam perkara-perkara. Nah, itu disebut oleh Ibnu Katsir di tafsir surah Al-Isra, ucapan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Innallaha la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Qur'an atau bil ulama." Sungguhnya Allah itu menghilangkan bahaya, menghardik dengan pemerintah hal yang kadang tidak bisa berubah dengan ulama atau dengan Al-Quran. Jadi ada hal yang itu memang wewenang pemerintah, jangan ikut-ikutan di dalam hal itu. Seperti sekarang ini momentum Masya Allah Palestina dimanfaatkan untuk mengajak orang berjihad, berperang. Itu seruan jihad dan perang itu wewenang pemerintah, jangan overacting. Dan itu disepakati di seluruh madhab fikih bahwa jihad itu harus dibawa bendera pemerintah, kepala negara. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu junna yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi hal-hal yang seperti itu ranahnya pemerintah. Adapun kita mendukung saudara kita, mendoakan mereka dengan doa yang paling tulus dan baiknya. Kalau kita punya jalur untuk membantu mereka dengan harta, apa yang kita mampu, maka itu adalah hal yang luar biasa. Tapi mengajak ke sana untuk berjihad, berperang, itu kita jangan overacting. Ini sebagian orang kadang masuk di dalam memasangkan dalil-dalil tentang jihad, tentang perang, ya, dan seterusnya. Dan itu bukan pada tempatnya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita berbicara dari sudut sebab-sebab datangnya pertolongan, itu salah satu sebabnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita ikuti aturan-aturan, jangan melewati batasan-batasan. Karena itu di Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara ina, salah satu bentuk jual beli dengan cara riba, kalian sudah sibuk dengan peternakan, sudah terbuai dengan pertanian, perkebunan, dan kalian sudah meninggalkan jihad, maka Rasulullah bersabda, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian
sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah solusi dan sebab pertolongan. Kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling pokok yang merupakan sebab pertolongan, sebab datangnya keamanan dan tertolaknya makar-makar musuh adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Dan ini banyak tidak disinggung oleh orang-orang yang berbicara tentang solidaritas terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal ini masalah pokok. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihi salam itu diutus di tengah Bani Israel, dizalimi oleh Fir'aun dengan kezaliman yang sangat dahsyat. Mungkin tidak dikenal di dalam sejarah ada kezaliman seperti kezalimannya Fir'aun. Tapi bersamaan dengan itu, hal yang paling pertama yang diperbaiki oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun dan kepada Bani Israel adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syariat dan kitab itu nanti turun setelah Fir'aun dibinasakan. Fir'aun dibinasakan. Iya. Tsumma ataina walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmah. Sungguh kami telah memberi kepada Musa itu Alkitab. Kapan kitab diberi? Setelah kami binasakan generasi pertama, Fir'aun, bala tentaranya. Itu setelah mapan tauhidnya, akidahnya sudah tetap, barulah datang hukum-hukum dan syariat. Sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dan para sahabatnya ditindas di fase Mekah. Tapi tidak ada perlawanan dengan pedang. Tidak ada perlawanan dengan fisik. 13 tahun, pokok dakwah beliau adalah kepada tauhid. Dan itu terus berlanjut pada dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad hingga akhir umurnya. Hingga beliau wafat. Hanya saja di fase Medina mulai turun hukum-hukum. Mulai turun hukum-hukum. Dan syariat jihad sendiri itu nanti disyariatkan setelah Nabi berada di Medina. Karena baru punya kekuatan. Baru memiliki kekuatan. Iya. Karena itulah tauhid itu adalah pokok kejayaan. Sebab kemapanan adalah sumber datangnya pertolongan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Sebut 3 syarat di sini. Keimanan, akidah yang benar, amalan yang saleh di antara kalian. Ini kepada sahabat. Harus mengikuti jalannya para sahabat. Kalau terpenuhi 3 ini, maka kami akan jadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi. Dan kami akan mapankan kalian di atas bumi. Kami akan ganti rasa takut kalian dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini pokoknya. Mereka beribadah hanya kepadaku, tidak pernah berbuat kesyirikan. Makanya tali yang paling kuat, pegangan yang paling kuat untuk negara manapun, untuk negeri manapun, untuk bangsa dan rakyat manapun, itu adalah berpegang dengan tauhid. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil uthqa lam fisama laha. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, itu makna la ilaha illallah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat.
tali yang sangat kuat ini, itulah la ilaha illallah. Dalam penafsiran Ibnu Jubair dan selainnya. Tidak bisa terputus. Tidak akan terputus. Dan itulah sebab keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapat keamanan dan selalu mendapat hidayah. Iya. Jadi ini penting untuk kita bahas sebenarnya. Kalau berharap ingin datang pertolongan, Masya Allah, padahal kelakuannya membuat Allah murka. Satu bentuk kesyirikan saja, kadang langit itu hampir saja meleleh, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh karena terjadinya kesyirikan. Iya. Maka ini perlu diketahui. Kalau para sahabat saja, mereka di perang Uhud karena sebuah maksiat, ini dosa ya, bukan kesyirikan, dosa. Dengan satu dosa ini menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ditimpakan kekalahan di perang Uhud itu. Bagaimana pula dengan suatu umat yang melakukan hal yang lebih besar daripada dosa berupa kesyirikan? Demikian pula kalau dia berbuat bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, karena itu lebih besar daripada dosa besar. Ini kira-kira bagaimana caranya berpikir untuk mendapatkan keamanan? Karena itu ini dari mana yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sebab datangnya pertolongan adalah seorang itu selalu menjaga kebersamaan. Selalu menjaga kebersamaan. Kalau dia berada di dalam sebuah negeri, ada pemimpinnya, dia selalu bersama pemimpinnya. Jangan membuat kekacauan, keributan. Itu sebab kebersamaan. Qul ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan jangan kalian berselisih, sebab itu akan melemahkan kalian dan menghilangkan kekuatan kalian. Menghilangkan kekuatan kalian. Karena itu kekuatan umat Islam ini datang di atas kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan jangan kalian bercerai-berai. Maka ini dari sebab-sebab pertolongan. Iya. Mungkin sudah terlalu panjang saya Ustaz ya.